pinang. Sejumlah bukti mengungkapkan bahwa obat-obatan berbahan dasar buah pinang sudah ada sejak 13.000 tahun yang lalu, terutama di Pulau Timor di Australia bagian utara. Mengunyah pinang diduga bisa mendatangkan perasaan hangat pada tubuh penggunanya dan meningkatkan kesadaran otak. Konon, ketika memakan pinang, rasa pahit yang ditimbulkan dari buahnya setara dengan 3 cangkir kopi hitam yang pahitnya sangat kuat. Selain bisa menguatkan gigi, mengunyah pinang juga bisa menimbulkan efek samping seperti air liur yang memerah, sehingga ludah bakal kelihatan mirip darah. Sementara itu, biji pinang biasanya digunakan untuk mengobati cacingan, terutama untuk mengatasi cacing pita. Secara tradisional, biji pinang digunakan dalam ramuan untuk mengobati sakit disentri, diare berdarah, dan kudisan. Akar pinang jenis pinang hitam pada masa lalu digunakan sebagai bahan peracun untuk menyingkirkan musuh atau orang yang tidak disukai. Pelepah daun yang seperti tabung atau dikenal sebagai upi digunakan sebagai pembungkus kue dan makanan. Umbutnya atau ujung batang dimakan sebagai lalapan atau dibikin acar. Di negara kita sendiri, pinang masih bebas digunakan dan dikonsumsi, termasuk batangnya yang kerap diperjualbelikan, terutama di kota-kota besar di Jawa, menjelang perayaan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus sebagai sarana untuk lomba panjat pinang. Daun koka. Suku Maya dikenal sebagai bangsa kuno yang kerap memanfaatkan koka. Selain untuk membuat teh, daun koka juga jadi bahan utama peracik obat kokain karena mengandung 0,7% kokain. Bahan baku utama kokain ini diaplikasikan untuk fermentasi dan memproduksi obat stimulasi yang kuat. Daun koka adalah salah satu obat terampuh di dunia. Dosis 100 gram daun koka mengandung vitamin, zat besi, kalsium, dan fosfor yang dibutuhkan setiap hari untuk pria dewasa. Tapi kalau digunakan berlebihan, tentunya bisa membahayakan tubuh manusia. Ganja. Peneliti percaya bahwa manusia telah menggunakan ganja sejak berabad-abad lalu. Hal ini dibuktikan dengan adanya temuan psikoaktif tersebut di sebuah situs makam berumur 2.700 tahun di Cina. Satu pak cannabis sativa berbobot 789 gram ditemukan di kuburan tersebut. Di era modern saat ini, ganja sudah mulai dilegalkan di beberapa negara. Di India, sebagian masyarakat yang menyembah dewa Siwa menggunakan produk olahan ganja untuk melakukan ritual penyembahan. Caranya yaitu dengan menghisap hashish melalui pipa cilam atau cilum dan dengan meminum bang. Ganja adalah tumbuhan budidaya penghasil serat, tapi lebih dikenal sebagai obat psikotropika karena adanya kandungan zat tetrahidrokannabinol yang dapat membuat pemakainya mengalami euforia atau rasa senang yang berkepanjangan tanpa sebab. Tanaman ganja biasanya dibuat menjadi rokok marijuana. Selain digunakan sebagai obat, sejak dulu masyarakat Asia kuno menggunakan serat daun ganja untuk menghasilkan tekstil yang memang sudah terkenal memiliki serat yang lebih kuat dan padat dibanding kapas. Tapi karena ganja juga dikenal sebagai narkotika dan kegunaan ini lebih bernilai ekonomi, maka banyak orang yang menyalahgunakan tumbuhan tersebut. Dan sekarang, banyak negara yang memanfaatkan ganja untuk keperluan medis dan penghilang rasa sakit. Black henbane adalah nama tumbuhan yang jarang terekspos masyarakat global karena sangat sulit ditemukan dan hampir punah. Belum diketahui dengan pasti asal-usul ditemukannya tumbuhan ini. Namun diperkirakan sudah muncul pada tahun 1265 Masehi di kawasan Eurasia dan sekarang didistribusikan secara global sebagai tanaman yang digunakan untuk tujuan farmasi. Tumbuhan ini dianggap sebagai salah satu obat terbesar yang digunakan dalam budaya kuno. Tapi, kalau benihnya difermentasi, maka obat-obatan tersebut akan sangat memabukkan dan berubah menjadi minuman yang nyaris serupa dengan bir. Henbane dapat diolah menjadi jamu tradisional untuk sakit tulang, rematik, sakit gigi, asma, batuk, penyakit syaraf, dan sakit perut. Henbane juga dapat digunakan sebagai analgesik, obat penenang, dan narkotika di beberapa budaya.
Ekstrak tumbuhan ini di sebagian besar negara barat dapat dibeli di apotik, tapi harus menggunakan resep dokter. Daun dan biji henbane mengandung bahan psikoaktif alami dan murni seperti yoskiamin, skopolamin, dan alkaloid tropan. Efek umum dari konsumsi tumbuhan ini meliputi halusinasi, pupil membesar, gelisah, dan kulit memerah. Efek yang jarang terjadi seperti kejang, muntah, hipertensi, hiperpereksia, dan ataksia. Efek awal biasanya berlangsung selama 3 hingga 4 jam, sementara efek samping bisa bertahan hingga 3 hari. Efek sampingnya sendiri seperti kekeringan di mulut, kebingungan, gangguan ingatan, dan rabun dekat. Overdosis konsumsi henbane dapat menyebabkan delirium, koma, kesulitan pernafasan, hingga kematian. Tembakau. Bahan baku utama rokok ini telah digunakan sejak zaman Indian merah di sekitar abad ke-16. Di Amerika, tumbuhan ini digunakan sebagai entogen, yaitu zat kimia penghasil halusinasi untuk tujuan spiritual. Kedatangan bangsa Eropa ke Amerika Utara mempopulerkan perdagangan tembakau, terutama sebagai obat penenang. Kepopuleran ini juga menyebabkan pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat bagian selatan. Setelah Perang Saudara di Amerika Serikat, perubahan dalam permintaan dan tenaga kerja menyebabkan perkembangan industri rokok. Produk baru ini dengan cepat berkembang menjadi perusahaan-perusahaan tembakau hingga terjadi kontroversi ilmiah pada pertengahan abad ke-20. Di satu sisi, orang-orang Indian percaya bahwa tembakau adalah tanaman suci, karunia dari Tuhan yang memungkinkan mereka mencapai surga selama beberapa jam. Tembakau adalah tumbuhan yang mengandung jumlah nikotin tertinggi dibandingkan tumbuhan yang lainnya. Tapi, nggak kayak tumbuhan dari famili Solanaceae lainnya. Tembakau tidak mengandung senyawa tropan alkaloida yang beracun bagi manusia. Peyote. Tanaman gurun ini berasal dari gurun Chihuahuan, tepatnya di lembah Rio Grande, Texas, dan di selatan Luis Potosi, Meksiko ini dikenal karena mampu mematik halusinasi yang kuat. Sekitar tahun 8000 hingga 2000 sebelum Masehi, sebagian besar obat-obatan yang digunakan di Amerika Utara mengandung tumbuhan tersebut dan cukup populer di kalangan masyarakat pribumi. Peyote berukuran kecil dengan diameter kurang dari 12 cm dan berbentuk bulat. Potongan batang peyote yang kering kerap dikunyah oleh orang Indian sebagai obat dan dipakai dalam upacara-upacara keagamaan. Hal tersebut dihubungkan dengan penemuan satu paket peyote di sebuah situs kuburan yang dibangun pada tahun 3000 sebelum Masehi. Salah satu fakta paling menakjubkan tentang tumbuhan ini adalah tanaman ini cukup mudah untuk disiapkan menjadi obat. Konon, selama Perang Sipil Amerika Serikat, tentara di Texas sering minum teh peyote sebelum berperang. Sekarang, kaktus ini masih digunakan sebagai obat dan dipanen secara komersial di Texas meskipun penjualannya dibatasi oleh Native American Church. Dalam setahun, peyote setidaknya bisa dipanen dalam jumlah jutaan kilogram. Di samping itu, peyote juga merupakan tanaman yang umum dipakai di pabrik alkaloid yang memproduksi lebih dari 50 senyawa kimia. Obat-obatan yang mengandung tanaman ini memiliki beberapa efek setelah dikonsumsi. Orang yang memakannya dalam jumlah kecil akan merasa berenergi. Sedangkan kalau dikonsumsi dalam jumlah besar akan menyebabkan mual selama beberapa jam. Jamur sihir. Tercatat bahwa jamur sihir atau magic mushroom pertama kali dibudidayakan di Aljazair antara tahun 9000 hingga 7000 sebelum Masehi dan dapat memberikan efek halusinasi yang sangat dahsyat. Hal ini disebabkan karena kandungan psilocybin, psilosin, dan biostitin yang terkandung di tubuh jamur. Pada tahun 1500 sebelum Masehi, jamur itu digunakan di Amerika Selatan oleh penduduk yang sering melakukan hal-hal spiritual. Banyak yang percaya bahwa berhalusinasi atau menurut mereka sebagai masuk ke alam gaib bisa membuat seseorang melihat apa yang tidak dapat mereka lihat. Oleh karena itu, jamur ini dianggap suci dalam beberapa kebudayaan kuno.
Studi tentang obat-obatan telah membuktikan bahwa beberapa evolusi spiritual dimulai karena halusinasi akibat mengkonsumsi jamur sihir. Mengkonsumsi jamur ini dapat menyebabkan euforia, pola pikir yang berubah, efek visualisasi atau halusinasi saat menutup atau membuka mata, kinestesis, perubahan persepsi terhadap waktu, dan pengalaman spiritual. Candu. Opium atau candu diduga sudah ada sejak peradaban kuno pertama hadir di bumi seperti orang-orang di Sumeria, Asyur, Mesir, India, Yunani, dan Roma. Selama berabad-abad, opium digunakan untuk tujuan pengobatan seperti penghilang rasa sakit, untuk membuat tidur lebih nyenyak, dan menyembuhkan diare. Opium diyakini telah dibudidayakan untuk pertama kalinya pada tahun 3400 sebelum Masehi oleh bangsa Sumeria, yaitu bangsa peradaban kuno di Mesopotamia Selatan. Mereka menyebutnya sebagai tanaman kegembiraan, dan sejak zaman dahulu kala, opium kerap dikaitkan dengan dewa tidur, dewa malam, dan dewa kematian. Tapi saat ini bunga popi lebih sering digunakan untuk membuat teh.